Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa dan peminat acara ini dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, di dalam alam ini saling berpasangan antara laki, perempuan, kemudian tua, muda, kanan, kiri, atas, bawah. Dan tentunya pasangan pria, seorang wanita adalah wanita yang memiliki rahim yang kemudian mendambakan keturunan yang banyak. Ya. Hampir semua wanita tidak merasa sempurna kalau tidak memiliki keturunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan beberapa banyak anak yang kemudian dikeluarkan melalui rahimnya. Ada beberapa hal yang terkadang seseorang memiliki permasalahan. Ya, ini ketika dia sudah sering melahirkan anak, kemudian menjadi di dalam berhubungan dengan suaminya itu kurang harmonis lagi. Ya, dikarenakan permasalahan seringnya mengeluarkan janin. Sebenarnya bukan itu pokok permasalahannya. Karena seorang wanita itu fitrahnya memang demikian. Sebenarnya pokok permasalahannya bukan itu. Walaupun itu terkadang oleh orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang modern yang tidak tahu menganggap itu pokok permasalahan. Ya, padahal itu bukan pokok permasalahan sama sekali. Pokok permasalahannya adalah manakala dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Wanita tersebut tidak bisa merawat dirinya sendiri. Makanya dari dulu masyarakat kita, Jawa, Madura dan sebagainya, negeri kita Indonesia, kebanyakan ketika seseorang tersebut melahirkan, dia ada jamu biasanya. Disuruh minum jamu 40 hari, ada pilis, ada rapet wangi, ada ratus, macam-macam obatnya, jamunya yang kemudian memberikan efek dampak yang bagus meskipun dia sudah punya anak 11. Ya, meskipun dia sudah punya anak 12, meskipun dia sudah punya anak 6, meskipun dia punya anak 4, meskipun dia punya anak 10. Ya. Tetapi baru punya anak 1 pun bisa jadi ya hubungan itu tidak harmonis. Ya, berhubungan itu tidak mesra lagi. Dikarenakan bukan masalah anaknya yang keluar, tetapi perawatan yang tidak. Ya, makanya orang-orang dulu selalu menganjurkan minum jamu, minum jamu, minum jamu. Nah, istilah sering didengarnya adalah sekarang banyak, makanya solusi orang menjual banyu sehari rapat. Ya. Dan banyak juga yang menganjurkan terkadang menggunakan kulit delima putih atau kulit buah delima yang kemudian direbus, kemudian airnya diminum. Ini juga memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, ada macakan, ada memiliki manfaat yang luar biasa, yang kemudian mengencangkan otot-otot organ kewanitaan wanita, mengencangkan otot-otot organ kewanitaan wanita yang sudah mengendor, melonggar dikarenakan banyak tidak bisanya dia merawat, bukan dikarenakan anak, bukan dikarenakan terlalu banyak melahirkan anak, tetapi tidak bisa merawat organ kewanitaan, sehingga hubungan pun sudah tidak nyaman. Hubungan pun sudah tidak mendapatkan kenikmatan, baik lelaki ataupun perempuan. Ya. Maka muncullah pemikiran sudah tidak nyaman lagi di dalam berhubungan badan, baik lelakinya maupun perempuannya. Kalau sudah begitu, apa yang akan terjadi? Ya. Hubungan yang semacam itu, isinya terkadang suami marah, terkadang istrinya juga tersinggung dan sebagainya. Betapa banyak permasalahan-permasalahan seperti ini yang kelihatannya sepele akan tapi mendatangkan musibah. Ya. Dikarenakan permasalahan yang seperti ini. Ada lagi nanti wanita, belum lagi nanti akan memberikan dampak kalau selalu longgar begitu, otot-otot kewanitaan sudah tidak kencang lagi,
otot-otot organ kewanitaan sudah tidak kencang lagi, maka akan menimbulkan seorang wanita itu menjadi enggan untuk berhubungan seksual, menjadi dingin, berimbas kepada frigid, menjadi dingin, enggan untuk berhubungan, dikarenakan setiap berhubungan selalu tidak mendapatkan kenikmatan. Ya, begitu pula prianya, setiap berhubungan tidak mendapatkan kenikmatan, sehingga prianya pun sudah enggan. Ya, maka kondisi bahtera rumah tangga yang semacam itu juga bisa dikatakan bahtera yang terombang-ambing, gelombang yang sangat besar, meskipun permasalahannya kelihatannya sepele. Karena berangkat dari itulah kemudian kita berada di Dapur Roja ingin memberikan tips, nasihat berkaitan dengan hal ini. Tentunya selain apa-apa yang sudah dikonsumsi, seperti mencuci kemaluan dengan alat organ kewanitaan dengan daun sirih, kemudian minum kulit delima, ya, maka kita akan melengkapi dan memberikan tips yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk orang sekarang itu bilang sari rapat, atau bahasa kitanya mengencangkan otot-otot kewanitaan. Mari kita ke dapur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita di Dapur Roja, ya, Dapur Sehat Roja. Dan kali ini kita hendak memberikan tips untuk mengatasi organ kewanitaan yang kendor, artinya mengencangkan otot-otot organ kewanitaan, ya, atau istilah sekarang orang bilang sari rapat. Tentunya selain delima yang biasa dikonsumsi, kita bisa memberikan tips untuk menambahi agar hubungan selalu harmonis. Ya. Pertama, ya, bahan-bahan yang hendak kita gunakan adalah diantaranya ada kunyit, ya, kemudian ada asam, ya, kemudian kita pakai juga boleh pakai jeruk nipis, ya. Boleh kalau nggak ada asam, maka kita boleh pakai jeruk nipis. Asam itu 2 sebesar telur burung puyuh, kalau tidak maka bisa ditambah dengan air jeruk nipis, ya. Kemudian ditambah dengan adas dan ditambah dengan jinten hitam, ya. Nah, kita rebus airnya. Kita masukkan kunyit sekitar 2 jari, ya. Kemudian kita tambahkan asam sebesar telur burung puyuh, agar nanti kita bisa juga menambahkan jeruk nipis. Kalau asam sebesar 2 butir telur burung puyuh maka sudah cukup, nggak usah dikasih air jeruk nipis lagi. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh adas. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh habatus sauda. Bagi yang punya delima, kulit delima, maka bisa dimasukkan kulit delima. Otot dan tendon berkaitan dengan limpa dan hati. Maka bahan-bahan yang kita gunakan ini adalah bahan untuk mengharmoniskan hati dan limpa, ya. Di mana otot dan tendon, otot kemaluan wanita menjadi kendor, atau otot kemaluan pria, otot dan tendon kemaluan pria menjadi kendor, jadi tidak ereksi. Kalau pada wanita tidak kencang lagi. Pada wanita tidak kencang lagi. Bahan obat yang sering digunakan pada wanita sering adalah orang menggunakan kunyit asam. Selain dia bagus untuk haid, dia juga kembali mengencangkan otot-otot kewanitaan, karena dia menguatkan limpa dan hati, mengharmoniskan antara limpa dan hati, ya. Kemudian ditambah dengan habatus sauda atau jinten hitam dengan adas. Ini dan kalau ada boleh ditambah dengan kulit delima. Ini selain menghilangkan kelembapan becek pada organ kewanitaan, dia juga mengancangkan otot-otot organ kewanitaan, ya. Dari sisi menguatkan otot dan tendon dari hati dan limpa. Dan cara merebusnya, rebus sampai mendidih. Dan ini sudah mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita kecilkan apinya, ya. Kemudian kita kecilkan apinya, kita biarkan sekitar 10 menit.
kita biarkan beberapa saat, sekitar 5 sampai 10 menit. Asam itu bermanfaat untuk hati karena hati mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa asam. Sementara kunyit itu memberikan tonik limpa dari sisi jantung. Otot-otot kewanitaan maupun otot-otot pria itu dan tendonnya itu dikuatkan oleh hati dan limpa. Maka mengharmoniskan hati dan limpa itu sangat efektif sekali. Dan tips yang berikutnya adalah tidurnya jangan terlalu malam. Kalau tidur terlalu malam akan membuat hati limpa tidak harmonis sehingga akan mengakibatkan otot dan tendon menjadi layu, ya, menjadi kendor, ya. Dan tidur yang tepat pada waktunya, tidur yang cukup sehingga pencernaan hati limpa menjadi harmonis itu juga merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Dan setelah mendidih kemudian kita ambil. Ini saya kasih asamnya itu satu sebesar telur burung puyuh. Maka kalau mau menggunakan jeruk nipis juga boleh, ya. Tapi kalau sudah asam. Kalau tidak ada asam maka bisa menggunakan air jeruk nipis. Ini mirip seperti serbat. Ya, rebus sampai mendidih. Dan boleh disaring. Tapi bagi orang yang suka serbat biasanya tidak disaring. Ini boleh diminum setiap malam. Malam pertama itu pertama kali itu 2 malam berturut-turut, kemudian selanjutnya cukup 2 malam sekali. Ya, ini kita minum setengah gelas. Kemudian selebihnya bisa diminum besoknya lagi. Jadi pertama 2 malam berturut-turut, dan besoknya lagi 2 malam sekali, 2 malam sekali. Ini digunakan untuk mengatasi kendornya organ kewanitaan, dan ini bermanfaat insya Allah untuk mengencangkan otot-otot kewanitaan dari sisi mengharmoniskan antara hati dengan limpa. Inilah resep dari Dapur Sehat Roja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber kita, Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sinsi sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Sehat. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Dan kita kembali ke Sinsi Abu Muhammad. Sinsi, pembahasan saat ini berkaitan dengan mengencangkan otot-otot kewanitaan ya. Racikannya kunyit dan asam jawa, 2 jari kunyit bahan-bahannya, setengah sendok teh adas, 1 buah asam jawa, setengah sendok teh habatus sauda, 1 gelas air. Benar ya Sinsi? Dan tadi ada hal yang menarik Sinsi, menarik perhatian kita, disebutkan pokok permasalahan dari tidak kencangnya otot-otot kewanitaan adalah manakala ia tidak bisa merawat dirinya
dan bukan dikarenakan banyaknya anak yang keluar saat melahirkan. Dan mungkin sebagian wanita tidak tahu tentang hal ini dengan berasumsi kalau semakin sering Banyak anak. melahirkan ya maka otot-otot akan tidak kencang lagi alias kendor ya. Dan yang dimaksud dengan merawat diri ini bagaimana sih? Ya, makasih tanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tema yang agak vulgar ya, tapi pertanyaannya menarik. Bagaimana merawat diri? Sebenarnya secara umum wanita hari ini itu tidak tepat merawat diri itu sebenarnya semenjak gadis sebenarnya. Berbeda dengan orang dahulu yang akrab dengan jamu istilahnya ya. Kalau orang hari ini tuh, kalau dulu banyak anak gadis sering mengkonsumsi kunyit asam digunakan untuk merawat dirinya ya diantaranya. Kalau orang hari ini kunyit asam dituduh mengeringkan rahim. Ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa sisi yang keliru dalam hal ini. Saya bilang keliru karena saya memang bidangnya di bidang ini. Ya ini ketika seseorang yang bukan bidangnya, kemudian dia ditanya tentang permasalahan itu. Di satu sisi kaidah yang berbeda akan membuat kesimpulan yang berbeda gitu ya. Ya untungnya ini urusan dunia ya. Kalau urusan agama ditanyakan kepada yang bukan ahlinya kan jadi kacau balau. Kadang begini, kita pahami bersama ketika seseorang membaca kitab terjemahan saja gitu ya. Terjemahan itu kan kayak kunyahan ya. Ibarat makanan itu udah dikunyah oleh orang kemudian dikasihkan. Jadi kita disuapi dari hasil kunyahan orang lain. Gitu ya. Itu saja kadang-kadang bukan kadang-kadang, itu saja penterjemah bisa jadi kalau dia tidak, yang menerjemahkan hanya bekerja sebagai penterjemah, sanadnya tidak nyambung juga, dia nggak paham, yang dia terjemahkan juga bisa jadi keliru, salah. Apalagi penerjemahan pada bukan bidangnya. Termasuk dalam buku-buku terjemahan Tibun Nabawi tentang organ, tentang tanaman kan banyak yang nggak pas. Saya tidak berani bilang salah, nggak pas itu karena bukan bidangnya. Ya. Kalau dibilang salah di kamus juga, di kamusnya ada pilihan gitu kan, ada pilihan dia memilih salah satu karena bukan bidangnya dan itu nggak salah, cuman nggak pas saja gitu ya, karena di kamus tuh nggak ada masalah. Jadi terkadang ada beberapa hal yang memang tidak ada di sana, tidak ada di sini. Contoh misalkan belut. Dulu zaman dulu itu tahun 1800-an orang ulama Indonesia makan belut dianggap makan ular gitu kan. Orang Indonesia makan barang haram, makan ular. Padahal belut. Begitu pula dengan sebaliknya, dop ada di sana tapi tidak ada di sini. Itu juga sebaliknya. Ini kalau kita melihat sisi Tibun Nabawi dan ini artinya kitab buku itu si penterjemah pun harus paham. Satu. Yang kedua, nah ini pembaca terjemah, kalau dia juga nelaah sendiri juga jadi kacau. Nah begitu pula dengan urusan sekarang ini. Memang banyak manuskrip kuno ya, yang ditulis oleh orang-orang dahulu, kemudian dia tulis dengan di buku-buku di lontar-lontar, kemudian disampaikan. Ini obatnya ini obatnya ini. Kemudian orang hari ini melihat dari sudut pandang yang lain itu pun terjadi masalah. Sudah penterjemahannya juga nggak pas, ya kan, dari lontar ke buku ya, penterjemahannya juga nggak pas karena apalagi kalau lontar tersebut tulisan-tulisan abad 16, 17, kemudian abad 18 saja orang udah nggak bisa menerjemahkan, hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Kemudian biasanya lontar-lontar itu tidak ditulis tulisan sekarang. Kalaupun tulisannya Jawa pun Jawanya bukan Jawa sekarang, Jawanya Jawa yang lama. Jadi ini pun perlu perhatian, ya, perlu seseorang tersebut memahami. Nah, kemudian apalagi dilihat dari sisi pandang, sudut pandang, dilihat dari sudut pandang tradisional pun bisa keliru. Kalau tadi menerjemahkannya keliru, orang tersebut tidak dapat sanad runut ya. Ini berdasarkan guru saya nyambung terus sampai ke penulis lontar tadi. Gitu. Ini aja bisa keliru, apalagi sudut pandang
yang penelitiannya berbeda. Kan sekarang orang hari ini itu selalu bertanya ilmiahnya mana, ilmiahnya mana. Padahal ilmiah itu ya masing-masing punya ilmiah, seperti ilmiah Islamiyah. Ya kan, ilmiah hadis ketika sudah diteliti kemudian disahihkan oleh para ulama hadis, itu ya ilmiah namanya. Kemudian meskipun lalat ya satu kan sayap satu mengobati sayap satunya penyakit, belum kelar penelitiannya ya tetap ilmiah, bukan ilmiah komputerisasi. Kemudian kurma ajwa misalkan terhindar dari sihir, mau diteliti kayak apapun walaupun penelitian belum selesai itu ilmiah namanya. Jadi pensohihan itu ya ilmiah namanya. Jangan dianggap seakan-akan ilmiah itu harus komputerisasi. Hari ini tuh ilmiah itu saintifikasi, tolak ukur itu sain ya. Padahal nggak mesti. Ilmiah itu sain. Begitu pula dengan obat. Ketika kunyit asam itu kemudian digunakan untuk bagus untuk organ kewanitaan, terutama buat anak gadis, kemudian juga menyuburkan kandungan. Ini ilmiah. Ilmiah alamiah namanya. Ya. Beda lagi nanti bagaimana dengan ilmiah saintifikasi. Ilmiah saintifikasi kan beda lagi kaidahnya. Beda kaidah gitu ya. Nah, kalau beda kaidah ya apalagi sampai hari ini belum ada ilmiah saintifikasi yang kelar. Satu contoh kunyit saja, gugus kurkuminoidnya aja baru 4 ditemukan. Ya kan? Dia menemukan Prof. Suparjan dari UGM. Beliau udah pernah tugas tahun berapa ya? 2013 apa? Ya. Saya sempat menghadiri pelepasan purna tugasnya. Jadi gugus kurkuminoid 4. Itu artinya kan belum kelar tuh. Ya. Iya kan? Nah, bagaimana dengan penelitian ilmiah alamiah? Ilmiah alamiah kelar karena berdasarkan karakteristik. Ya. Berdasarkan karakteristik maka kemudian menyebutkan bahwasanya kunyit asam ini memiliki karakter, contohnya misalkan kunyit. Ya. Kunyit ini pedasnya pelancar peredaran darah. Ya kan? Jadi menghindari nyeri haid gitu kan. Kemudian menguatkan otot dan tendon gitu kan. Ya. Ini dari remaja loh. Kemudian dinginnya mengukuhkan rutubah, mengukuhkan nutrisi. Jadi artinya tetap cukup mencegah agar pahitnya membuang balgam. Jadi ibarat kata ya kalau yang membuat gendut itu gendut apa sih? Perut besar ya namanya. Waduh lah, iya. Pokoknya perut yang inilah ya, agak membesar dikit. Nanti nggak enak kalau buncit nggak enak gitu ya. Perut besar nggak enak, jadi perut agak membesar nggak singset lah ya, nggak singset. Perut yang tidak singset ini kan adanya timbunan balgam, ya. Atau tumpukan, kalau bahasa umum mungkin dahak atau reak atau lemak lah ya. Nah, pahitnya kan mengeringkan, membuang. Dinginnya menjaga agar dia tetap bernutrisi gitu ya, awet muda. Jadi singset langsing gitu ya maksudnya ya. Kemudian juga terjaga rutubahnya, jadi seger gitu ya. Kemudian asamnya itu menjaga agar darah itu tidak rusak gitu kan. Kemudian melembabkan, menjaga kelembapannya, jadi kulitnya tetap ya berseri-seri gitu ya. Jadi kan enak ya dipandang gitu ya, dari remajanya begitu, mau nikah pun begitu. Lalu sekarang nggak usah gitu-gituan gitu ya. Kemudian diganti dengan ciki-ciki gitu ya, coklat hadiahnya ya. Ya kan beda. Ya kan, apakah sekarang orang gini, gak usah minum jamu juga, dasar cantik ya cantik gitu ya. Nah, kemudian dia penggantinya gitu loh. Penggantinya kan. Karena kita harus merawat, semua orang itu punya kewajiban merawat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk syukur ya. Bentuk syukur karena diberikan karunia. Nah, ketika dia tidak merawat, ya bentuk syukurnya mana? Ketika diberikan kesehatan dia tidak merawat. Nah, cara perawatannya gitu. Nah, kalau masih bagus lah kalau orang-orang dulu perawatan dengan entah itu minum kunyit asam, laos bendo atau cabai puyang dan seterusnya. Nah, cuman orang hari ini kan saya sudah nggak usah, ya udah, misal nggak usah begitulah. Minum sekarang misalkan, nggak enak, oke lah jus itu ya, jus buah lah, jeruk lah, stroberi lah, masih banyak lah bisa digunakan menjadi pengganti gitu. Masalahnya ini tidak.
Ya kan? Masuklah ciki-ciki, sosis, Kentucky Nugget, cireng, cimol gitu ya. Masuk. Nah ini yang jadi masalah, ini menggantikan enggak? Harian yang selama ini dia konsumsi, ini perawatan apa tidak gitu kan? Ya kan tidak jadi perawatan, itu dari remajanya. Nah begitu pula ketika nikah, makanya banyak kasus kan. Entah itu nggak punya keturunan, entah itu begitu lahir anaknya itu terjadi masalah, entah itu tumor otak lah gitu ya, tumor mata lah, banyak kasus seperti itu, Down syndrome lah, autis lah gitu ya, banyak sekali kasus-kasus yang dibawa ya, dikarenakan itu tadi tidak bisa merawat diri, barulah ya ini panjang kasusnya. Nah kalau disempitkan ke arah satu tema ini, ya kedodoran semua sudah, artinya namanya juga tidak dirawat kan, tidak dirawat ya. Allah semua manusia Allah karuniakan bagus dari awal, kencang semua, bagus dari awal. Tapi ketika nggak dirawat, ibaratnya sepeda nggak dipakai, rantainya putus ya digelatak aja, wah putus ya biarin aja, nggak bisa digenjot ya dituntun, repot akhirnya kan, ya kan? Ya motor pun kayaknya harus servis kan. Jadi kalau ada orang yang, kalau saya kan udah beli motor, kenapa harus diservis? Beli juga pakai duit, kenapa harus diservis? Kan nggak mungkin ada orang begitulah ya. Saya rasa nggak ada orang yang begitu ya. Walaupun orang kampung ada yang beli motor terus nggak mau pajak karena memang nggak tahu ya. Masa beli duit sendiri masa harus pajak? Itu mungkin dan banyak ya kasus seperti itu. Tapi kalau beli motor nggak dirawat, kempes bannya nggak dipompa gitu ya, rantainya kalau sekarang Matic ya oke lah servis, itu saja tetap Matic pun servis kan, berapa bulan sekali gitu ya, olinya ganti kan. Ini manusia gitu ya, yang ya motor nggak pakai tiap hari, kita pakai tiap hari, desah nafas, berpikir pun kan dipakai tiap hari. Sementara kesehatan itu karunia, yang mana kalau kita syukuri Allah akan tambah, kalau kita ingkari maka ya berbalik ya, jadi dikurangi nikmatnya ya. Ini jadi masalah jadinya. Remaja kemudian menikah. Nah pas menikah begitu pula ketika dia sudah melahirkan kan, hampir tidak ada lah sekarang tuh, jarang sekali yang udah melahirkannya cesar ya kan, tidak dirawat lagi gitu kan. Itu semua kendor, mau buah dada atau alat kelamin apalagi gitu ya. Itu kadang-kadang umur 30 sekian aja, 35 itu sudah nggak mengalir cairannya, jadi sakit kalau sudah berhubungan aja udah sakit, atau sudah belum, artinya nggak ngerasa, artinya punya anak 1, 2 aja udah kayak punya anak 9 gitu. Apalagi cesar ya, kondisi ginjalnya itu satu anak cesar itu mirip-mirip setara dengan esensi energi vital ginjal itu setara dengan mengeluarkan 3 orang anak. Jadi kadang-kadang tiga kali cesar itu kayak esensi energi vital ginjal terkuras itu kayak 9 kali lahiran normal gitu kan. Nah, bagaimana dia bisa mengencangkan ya kan otot kemaluan. Nah, kemudian nanti yang jadi ya untung ya alhamdulillahnya ya kita ini kan fans Roja ini kan ngaji itu ya. Ya sabar itu ya. Ya sabar, tapi kan walaupun sabar ketika ngelirik kan dia ta'adud. Ya kan? Begitu suaminya ta'adud, dia ta'adud ya marah-marah. Ya dia sendiri nggak merawat gitu ya. Jadi ya bukan berarti kalau merawat diri paling tidak ketika bertengkar itu menang gitu ya. Ketika dianya bagus gitu ya, artinya suami juga ya belum tentu ketika dapat itu seperti istri saya kan gitu kan. Kalaupun saya nikah lagi belum tentu saya dapat itu seperti istri saya karena merawat diri ya. Artinya bukan melarang ya, tetapi paling tidak ya seorang wanita itu berupaya nggak usah untuk suami lah, untuk diri sendiri, untuk kesehatan diri sendiri, karena dampaknya kan banyak ya, bukan cuman berhubungan nyeri, tapi berdampak kepada reproduksi, termasuk kesuburan wanita tidak punya dampak ke arah situ. Berarti berkepanjangan. Berkepanjangan, berdampak kepada ketidaksuburan pada wanita, sehingga mudah lelah, stres, capek, sehingga muncul beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan karena hal seperti itu. Banyak kasus yang ketika kayak sekarang gini, ketika berhubungan dia nyeri akhirnya.
atau ketika berhubungan dia nggak merasakan, ya kan? Ya suaminya juga nggak ngerasa, istrinya juga pasti nggak ngerasa. Gitu kan. Ya nggak kerasa ya sudah. Nah, terus gimana? Ketika melakukan hubungan kemudian tidak kerasa. Saya pernah ada kawan yang sampai mengatakan setelah punya anak sekian itu dia mengatakan melakukan sekarang ternyata melakukan onani lebih nikmat daripada dengan istri, kan repot. Coba mau gimana coba? Ya kan? Nah istrinya juga gemes juga karena blong tadi kendor semua gitu. Itu kan bahkan banyak rumah tangga yang tidak harmonis dari masalah itu. Ya, kelihatannya masalah harta cukup gitu ya, tapi tiba-tiba cerai, nggak ada masalah gitu ya, tiba-tiba cerai. Dia nikah sama wanita suami nikah lagi atau sebenarnya begitu juga pria begitu. Pria yang loyo juga tiba-tiba cerai, perempuannya nikah lagi. Wanita yang begini juga tiba-tiba cerai, suaminya nikah lagi. Terus yang jadi masalah kan ya memang sih kalau udah bilang itu kan takdir, kita tidak bisa merubah. Ya kan kita tidak tahu takdir kita itu seperti apa kalau sekarang ini hari ini lah ya. Kalau yang sudah terjadi memang sudah terjadi. Tapi paling tidak merawat diri itu nggak usah harus untuk suami, tapi paling tidak bersyukur atas apa yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita takutkan nanti akan punya dampak kesuburan karena akan kekurangan cairan. Seseorang yang tidak merawat organ vitalnya itu akan menyebabkan karena kekurangan cairan. Dampaknya sembelit, pusing itu ya kalau sudah kekurangan cairan itu. Kemudian karena tidak bisa merawat diri, pendarahan di gusi. Ya. Memang kayaknya remeh, paling kunyit asam doang gitu ya. Tapi paling tidak mencegah gitu ya. Mencegah pendarahan dari gusi, konstipasi, sembelit, pusing, kemudian feses yang kering, kemudian mencegah lemah letih lesu, sakit kepala di sore hari. Kalau enggak karena banyak masalah. Ketika harapan kenikmatan yang dia dapat, yang dia harapkan nggak dapat, gitu ya. Kemudian bisa demam juga, aliran menstruasi itu bermasalah, kadang-kadang berwarna gelap, keringat di malam hari, bahkan terkadang mimisan, nyeri tenggorokan. Ini kalau sudah kurangnya esensi, dan bahkan terjadi merah dan bengkak, telapak tangan dan kaki panas, bahkan suka berdebar-debar dengan perasaan yang tidak aman. Perasaan tidak aman itu tidak aman. Ya gimana ya, ini suami saya gimana gitu kan, saya sendiri begini, jadi merasa selalu dihantui rasa khawatir kan, ya suami saya gimana ya harap cemas. Iya kan, ya kalau mungkin sekarang lockdown suaminya kerja di rumah ya agak lumayan lah ya, tapi ketika suaminya kerja keluar itu ya kan harap cemas, nggak aman nih kondisi gitu ya. Haid menstruasi teratur dengan aliran sedikit hanya selama separuh hari atau 1 hari, kadang-kadang urinya pendek dan merah, tidak bisa tidur, ya kemudian sulit menelan, kadang bisa sakit gigi karena kurangnya esensi, kekurangan berat badan, ya muntah darah, mimisan pada saat menstruasi. Nah, pada saat seperti ini beberapa hal yang perlu dikonsumsi itu agak kalau sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi seperti ini, itu bukan kunyit asam lagi, udah agak mahal. Yang dimakan kayak sarang burung walet. Sarang 900.000 kan? Iya kan? Sarang burung walet kan? Atau sirip ikan hiu, satu mangkoknya 250. Kan udah repot sudah. Ya kalau seminggu sekali kan repot juga sudah. 1 juta sebulan. Perawatannya udah mahal. Kemudian ya lumayan ada, bisa keju, bisa kacang polong, asparagus, telur ayam kampung. Ini makanan juga harus bukan cuma kunyit asam nih yang dikonsumsi, tapi makanan juga harus mendukung. Kemudian sotong, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram gitu ya, royal jelly, madu. Ini makanan-makanan yang bergizi semua ini, ya. Dan kemudian juga yang kedua bisa menyebabkan rahim tidak sehat. Kendornya tersebut itu juga menunjukkan rahim tidak sehat atau menyebabkan rahim tidak sehat. Adapun gejala yang muncul adalah manakala dari gangguan vital kemudian sudah ke rahim, ya rahim tidak sehat, berarti nyeri dingin atau rasa dingin di perut bawah atau rasa dingin di daerah alat organ, ya jadi kering, ya.
Jadi ketika berhubungan juga nyeri, nggak kerasa nyeri, si suami nggak kerasa, si wanita cuma nyeri doang. Wah udah nggak enak banget. Aliran darah menstruasi yang gelap dan menghitam, ya. Bahkan ketika misalkan taroib bisa produksi sel telur, itu janin gagal tumbuh. Janin gagal tumbuh. Walaupun sudah ada di rahim maka gagal tumbuh. Karena terjadinya tidak kesuburan. Ya, kemudian keguguran yang berurutan, gangguan fungsi pada daerah ovarium, bisa juga keguguran. Kalaupun jadi loh ya. Ya. Dan seringnya keguguran. Ini juga masalah organ kewanitaan karena ini berhubungan dengan hati dengan limpa. Ya, kemudian raut wajah pucat, kurang selera makan. Aliran darah menstruasi warnanya merah muda sedikit, rahimnya tidak berkembang. Kalau sudah seperti ini, yang bagus diantaranya ada lobster, mahal lagi kan, Iya. 1 juta, ya kan, lobster. Kemudian susu domba, susu domba caranya di mana susah juga. Ya, kalau ikan ada ikan sarden, bukan sarden itu ikan kalian, Iya. itu ikan sarden namanya. Kalau di tempat saya itu namanya apa, siro ya, siro namanya, Cilacap pun namanya siro kalau nggak salah. Kemudian udang gitu ya. Ya paling nggak udangnya itu, kalaupun tidak udang Pangandaran, itu udang berut Pangandaran, ya paling tidak udang Cikaso, udang Wulung Cikaso gitu, udang ujung genting ya. Kalaupun tidak udang apa yang bagus ini, udang Cikaso itu bagus banget. Cikaso, ujung genting, Pamepek, Pamayang. Ya kalaupun tidak dapat itu ya udang Pangandaran lah ya. Paling tidak kalau udang serandil sudah agak kurang bagus ya, ya lumayan lah. Kalau di daerah utara banyak sudah terkontaminasi airnya, jadi kita harus start dari Tegal sampai sana, mungkin nanti Tegal, Pekalongan ada kurang bagus lagi, kemudian Semarang kurang, sampai baru kemudian agak Demak, Kudus, Rembang. Ya. Itu Rembang udah bagus lagi, Juwana itu juga bagus lagi. Gitu. Ini kemudian korma juga bagus. Dan juga wah ini panjang, banyak sekali ya hal. Ada bisa jadi terjadi kesesakan hati, kelembapan ludah, darah panas, tapi dengan banyak keluhan. Ini nggak bisa dibahas semua karena ini juga dari jam 11 gitu ya. Jadi dampak dari organ vital ini juga dampaknya tidak sepele. Selain taruhannya adalah keharmonisan rumah tangga. Ya, itu juga yang pertaruhkan juga kesuburannya, dan kekeliruan yang dilakukan adalah kekeliruan dari awal. Kalau orang tuanya tidak tahu, orang tuanya juga tidak bisa merawat, bagaimana dengan anak gadisnya? Tentunya juga tidak bisa merawat. Ketika keputihan dia harus bagaimana? Ya kan, ketika apalagi ketika habis melahirkan, apa yang harus dikonsumsi gitu ya. Maka paling tidak butuh, jadi kembali ke alamnya itu, mohon maaf ya, kembali ke alamnya itu karena dia dari alam. Iya kan, karena tubuhnya dia itu dari alam. Paling tidak mengembalikan tubuh secara alamiah. Ya. Tidak mengembalikan tubuh secara kimiawi, tapi mengembalikan tubuh ke secara alamiah ya. Walaupun di sini maksudnya tidak ada pengharuman ya. Memang kalau kimiawi haram, bukan begitu, tapi mengembalikan dia untuk perawatan kesehatan tadi. Biasanya kan ya boleh-boleh saja ketika seseorang itu ini obat bukan perawatan kan. Nggak mungkin seseorang itu kemudian dirawat dengan sesuatu yang bukan dari awalnya dia diciptakan gitu ya. Paling tidak ketika dia sudah jadi manusia, kalau berobat kan ada madhab yang menggunakan kimia, tapi ada juga yang masih tetap menggunakan alamiah. Tapi bicara kita di sini adalah bicara perawatan. Gitu ya. Bagaimana dia merawat diri, walaupun dari bangun tidur sampai tidur lagi tentunya perawatan. Dan itu saya sudah pernah bahas kalau nggak keliru di Roja ini ya, bagaimana pola hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian bagaimana perawatan pasutri ya. Kalau yang belum mungkin dari anak-anak sudah ya, anak-anak sudah, tapi kalau remaja kayaknya udah apa belum ya,
Kalau anak-anak sudah organ tentang problematika pasutir juga sudah ya. Mungkin remaja ya, Remaja. yang belum kayaknya ya, remaja itu yang belum. Tapi ini sedikit lah paling tidak bagaimana merawat anak remaja ya. Untuk hari ini yang penting main HP itu ya stop maghrib gitu ya. Ya. Rajin pagi minum kunyit asam. Insyaallah demikian. Baik, Sensei. Dan Sensei kita beralih ke resep atau racikan. Tadi disebutkan asam itu bermanfaat untuk hati karena hati mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya asam. Sementara kunyit itu tonik limpa dari sisi jantung. Dan otot-otot kewanitaan maupun otot-otot pria dan tendonnya itu dikuatkan oleh hati dan limpa. Maka mengharmoniskan hati dan limpa itu sangat efektif sekali Sensei tadi ya, disebutkan. Dan bagaimana dengan mengkonsumsi kunyit ini setiap hari itu, apakah dianjurkan atau gimana? Memang biasanya tiap hari. Tiap hari ya. Dan ini yang agak keliru adalah ketika kunyit asam ini hanya dimanfaatkan oleh wanita. Karena sebenarnya pria juga punya hati dan limpa. Ya kan? Pada pria hati dan limpa sama saja menguatkan otot dan tendon yang mengatur ereksi, menguat, membesar gitu ya. Jadi kunyit asam juga buat pria untuk itu ya. Sementara untuk walaupun kalau mungkin di minimarket capnya kan wanita. Jadi kalau kita beli minum kayaknya biar headnya lancar gitu, kesannya begitu ya. Padahal biar otot tendonnya kuat. Gitu kan? Bagi pria. Adapun bagi wanita sama kan. Tapi itu sebenarnya dampak. Karena utamanya adalah organnya. Ya kan? Harmonisnya antara jantung dengan ginjal, karena di sana ada penguatan harorah panas, di situ juga ada pemupukan rutubah cairan gitu ya. Ini mengharmoniskan antara jantung dengan ginjal, dan dia juga mengharmoniskan antara hati dengan limpa, yang mana kalau di kunyit asam itu mungkin kalau di Tionghoa setara dengan pacentang atau dia di atasnya, karena khasiatnya itu agak bagusan kunyit asam soalnya kalau saya pikir. Karena saya ngomong begitu kan, saya juga saya punya hak. Jadi saya juga tahu kan, kalau prakteknya ya dia di atas pacentang. Artinya dia dimulai dari awal, dari anak gadis pun dia bisa digunakan. Apalagi di Indonesia itu dari zaman dahulu yang memang hati mengembangkan fungsinya membutuhkan makanan rasa asam, karena hati tempat menyimpan darah. Agar darah tidak terkontaminasi, agar darah tidak rusak dengan angin, agar darah tidak rusak dengan panas, agar darah tidak rusak dengan sesuatu yang terlalu dingin. Maka hati itu asam itu menjaga kualitas darah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim dalam Tufah, itu haid itu terjadi kalau seluruh pembuluh darah terisi. Ya, kalau simpanan yang ada di hati itu rusak, jadi kacau juga kan. Organ kewanitaan juga akan kendor. Satu. Kedua, kunyit itu dia pedasnya memperlancar peredaran darah, dia menguatkan jantung, karena jantung mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa pahit. Ya kan? Artinya pahit itu yang mengendalikan agar panas jantung tidak berlebih sehingga terjadinya peradangan. Kemudian juga mengeringkan pahitnya juga, selain dia mengoptimalkan kinerja jantung ya, atau menormalkan kinerja jantung, pahitnya juga mengeringkan lendir-lendir seperti keputihan ya, dan seterusnya. Itu demikian. Baik, Sensei. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali, dan kita buka sesi tanya jawab Sensei. Nama ikhwatas azakumullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Muadi di Sulawesi, Sensei. Ya, Tanyakan silakan. begini, Sensei. Mertua saya umur sekitar 70 tahun lebih, mertua laki-laki. Itu susah sekali kencing, Sensei. Kadang sampai ada setengah jam dia pergi tidak mau keluar-keluar. Dan setelah dia kencing, mungkin sekitar 1 jam lebih, mau lagi kencing, dan begitu. Terus, Sensei, susah keluarnya, dan ini sudah berjalan hampir 2 bulan atau sebulan, Sensei, sekitar begitu. Baik, keluhannya sakitnya di ini ya, Bu? Pada saat kencing itu ya?
sebenarnya tidak sakit. Oh, Cuma tidak bisa sakit. keluar, tapi kalau terlalu lama tidak keluar biasa perutnya kembung. Baik. Sehingga agak sakit perutnya begitu. Yang dia sampaikan ke saya. Bisa kalau heran sih. Oh ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kebiasaannya kalau orang tua berdasarkan tahapan periodisasi. Ya. Jadi di mana terjadi perubahan, terutama orang-orang Asia, orang-orang apalagi orang-orang Nusantara ya. Ya. Dari kalau Nusantara itu dulu sampai Thailand ya, Johor, Temasik, Thailand, Vietnam, ya, Kamboja, itu jauh. Maksudnya nggak cuman Indonesia, tapi ya hampir bisa dikatakan lingkup Asia. Itu rata-rata kebanyakan tahapan itu berubah setelah 8 tahun pada pria. Ini kan pria tadi ya? Ya. Kakek ya. Kakek. 8 tahun pada pria. Jadi 8 tahun gigi permanen mulai tumbuh, kemudian 8 tahun 16 tahun itu kondisi keremajaan, sperma mulai tumbuh dan dia sudah bisa nikah, bisa punya anak, bisa menghamili. Kemudian juga umur 24 tahun kokoh ya. Terus demikian. Dan paling tidak mulai menurun, pria itu sudah menurun ketika sudah 64 tahun, itu sudah mulai menurun. 64 tahun. Ya, tahapan ini ya, kalau wanita kan 49-50 lah. Kalau dia 62 sampai 64 itu udah mulai menurun. Dan menurunnya itu dari esensi ginjalnya. Esensi ginjal ini berkaitan dengan penguatan terhadap kandung kemih, terhadap urin. Ya, kalau di dalam pengobatan lain dikatakan prostat, nah dalam pengobatan klasik prostat itu masuk area ginjal. Kilia, masuk area kilia. Kuat tidaknya energi vital ginjal itu juga yang mempengaruhi, persis seperti apa yang buat kayak limpa menguasai yang buat gula ya. Kalau apa istilah pengobat lain kan tidak. Jadi pengobat klasik itu agak simpel ya. Jadi tidak prostat sendiri gitu ya. Organ ini sendiri, organ itu sendiri gitu. Usus buntu sendiri itu tidak. Tetapi urinasi ginjal dan kandung kemih. Kerjasama ginjal dan kandung kemih. Ada beberapa hal di situ ya, karena memang menuanya umur, melemahnya ginjal, melemahnya kandung kemih, melemahnya hampir semua organ. Dan dalam pengobatan klasik ini ada beberapa obat yang biasa digunakan untuk menormalkan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah obat diuretik kalau dalam pengobatan klasik. Obat peluru kencing itu tidak ada. Dan obat penahan kencing juga tidak. Cuman dikarenakan sosialisasi hari ini dari tahun 1800-an, jadi VOC mendirikan kedokteran barat, kemudian kedokteran barat itu punya tatanan juga ya, punya tata tertib juga. Obat itu harus dibagi-bagi ya. Obat yang digunakan untuk diuretik ya dia tidak bisa digunakan untuk menghentikan kencing. Kan begitu ya. Namanya juga diuretik, peluru kencing. Tapi sebenarnya pengobatan klasik itu hampir tidak ada. Taruhlah kata contoh misalkan kecibeling. Kecibeling yang digunakan oleh Prof. Sarjito digunakan sebagai diuretik. Sebenarnya di luar penelitian dia diuretik, dia menormalkan kencing. Bagi orang yang kena gangguan prostat yang sering kencing pun tidak bisa menahan kencing pun dia pakai itu bisa gitu ya. Itu masih bisa dipakai juga. Begitu pula dengan tapak liman, begitu pula dengan tempuyung, begitu pula dengan akar alang-alang, begitu pula dengan daun sendok ya, kecibeling dan sebagainya. Itu rata-rata ya, kayak contohnya juga daun sendok digunakan untuk menghentikan anak yang ngompol gitu ya. Tapi digunakan juga buat peluru kencing. Tetapi di sini ada standar kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, yang mana semuanya harus standar. Jadi nggak ada obat sapu jagat. Obat sapu jagat itu buang air kecil nggak susah, buang air kecil juga dia. Terlalu sering buang air kecil juga dia. Ini nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Nah jadi kadang-kadang repotnya di habatus soda. Ya kan? Obat segala macam penyakit habatus soda kan. Ya mau nggak mau kan
secara konstitusi nggak diterima gitu ya, secara formal nggak diterima. Tapi masyarakat kan, ya hadis itu ya konstitusi gitu ya. Hadis itu konstitusi, obat segala macam penyakit, susah obat segala macam penyakit kan gitu ya. Sana obat segala macam penyakit. Ya. Walaupun kadang-kadang kalau di Indonesia kan agak susah juga. Jadi bagaimana? Ya itu tadi, karena dia bisa digunakan untuk, jadi menormalkan. Ya. Jadi ini bukan sabu jagat sebenarnya, dia menormalkan ginjal keluar dan tahannya, menahan dan mengeluarkan, mengatur volume pengeluaran air seni. Itu dia memperbaiki organnya, gitu ya. Ada beberapa hal sebenarnya banyak. Ada biji pete itu apa ya kalau di umum, lamtoro ya. Ya, biji pete Jawa. Ya, lamtoro. Itu dijemur kering sampai warnanya kecoklatan, kemudian digongseng, gunakan sebagai minum kayak kopi gitu ya. Itu juga efektif digunakan untuk mengatur kencing, menormalkan kencing. Bagi yang ada gulanya juga dia bagus. Nggak ada gulanya juga nggak ada masalah. Kemudian bisa juga menggunakan akar alang-alang. Akar alang-alang itu banyak ditemukan di supermarket. Asal kalau sekarang pakai masker ya, supermarket kan. Satu ikat ya, satu jengkal, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Ya, kemudian kecilkan apinya, biarkan sekitar 1 jam. Ya, kemudian diminumkan. Ya, demikian, dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Sulawesi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Amah Dewi, usia 32 tahun. Assalamualaikum Sensei. Sensei, alhamdulillah saya sedang hamil anak ketiga. Alhamdulillah. Apakah boleh minum kunyit asam tanpa kulit delima, dan makanan atau minuman apa untuk melancarkan persalinan Sensei? Iya betul, boleh minum kunyit asam, tapi jangan sama kulit delima. Kalau sama kulit delima persalinannya susah. Gitu. Ya kan rapat masalahnya. Ya. Kulit delima itu kan sari rapat. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah kunyit asam. Tetapi kalau memang asam kesegaran itu tidak diperlukan, ya boleh kunyitnya saja. Ya, boleh kunyitnya saja. Adapun ramuan untuk mempermudah persalinan itu bisa menggunakan nanti ya 9 bulan, jangan sekarang, jangan ketika 7 bulan, 9 bulan. Pas menginjak 9 bulan lebih, seminggu atau 9 bulan lebih 2 pekan, itu boleh mengkonsumsi air temulawak 1 sendok makan ditambah dengan air minyak zaitun 1 sendok makan ditambah dengan air biasa, air mineral, air biasa 1 sendok makan, jadi 3 sendok makan kan? Air temulawak, minyak zaitun, air ya. Aduk jadi satu kemudian diminum. Lakukan 2 kali sehari. Itu seharusnya ya 9 bulan 2 pekan lah. 5 hari menjelang lahir atau 7 hari menjelang lahir, maksimal 7 hari menjelang lahir ya sebenarnya. Sepekan menjelang lahir atau 5 hari juga boleh, 3 hari menjelang lahir juga boleh. Demikian, mudah-mudahan di Allah permudah persalinannya dan jadi anak yang soleh atau bersoleh selanjutnya. Amin. Amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saya sudah menikah, akan tetapi tiap berhubungan saya tidak merasakan secara baik karena suami mengalami ejakulasi dini. Pertanyaannya, apakah obat yang tepat untuk ejakulasi dini ini Sensei? Kirain tadi wanita ya, tanya prianya ya. Memang beberapa hal hubungan itu yaitu tadi perawatan dari awal tadi. Perawatan dari awal, entah itu pria, entah itu wanita, ketika dia tidak melakukan perawatan dari awal, yaitu kadang-kadang gagah, tinggi, besar, gagah, tapi ejakulasi dini juga. Jadi kan akhirnya jadi di rumah kayak lembek ya, kayak kelinci, jadi nggak berani ya sama istri. Tapi ketika di luar jadi garang, gagah. Itu biasanya kalah di dalam. Ini bukan semuanya, nggak semuanya ya. Nggak semuanya yang garang di luar itu kalah di dalam. Walaupun sebagian besar
Seperti itu. Saya banyak pasien yang saya karena saya ngomong begini kan ini pengalaman ribuan loh ya. Sebulan ribuan orang itu ya yang mengeluhkan. Jadi sebagian besar itu sampai hari ini saya belum nemu sih yang garang di luar kemudian di dalam garang itu belum nemu ya. Kebanyakan garang luar, lembek dalam. Kadang-kadang begitu tuh ada permasalahan di rumah tangganya. Pernikahan, permasalahan pada pria ini sebenarnya kompleks ya. Ada kalanya dia terlalu capek, tidur terlalu malam, nggak sempat produksi esensi atau sperma, kemudian atau tidak sempat mendistribusikan ke organ sulbi, tulang sulbi. Ini juga bisa ya hati limpa tidak harmonis karena tidur kemalaman, ini juga bisa seperti itu. Stres, banyak pikiran, apalagi sekarang misalkan kalau kerja itu kan pantasnya ke kantor, misalkan kerjanya di rumah bisa seharian. Banyak juga pasien yang banyak yang ngeluh. Artinya saya kok kayak tiap hari kerja itu, tiap detik kerja, karena di rumah juga ketika di rumah kerja dia rasanya kerja terus itu, nggak istirahat, mau tidur aja kayaknya masih kerja. Akhirnya ketika berhubungan dengan istri jadi ya malas atau nggak punya gairah gitu ya. Ya kalau dipaksa ya tadi Edi itu tadi. Edi. Ya, ejakulasi dini gitu ya. Nah, sebenarnya permasalahannya banyak. Iya aja tidur jangan terlalu malam, kurangi jangan terlalu banyak pikiran ya. Ada stamina udah beberapa kali saya sampaikan pernah. Kalau untuk kelelahan seperti itu bolehlah atau menenteramkan agar tidak banyak pikiran. Ini keluhan secara umum ya. Bisa menggunakan 2 jari jahe digeprek kemudian ditambah dengan kabulaga 3 butir, lada 11 butir. Yang suka kopi tambah kopi cukupnya, kasih garam sedikit. Ya, kasih madu sesuai selera. Ya, kemudian diseduh dengan air panas mendidih. Kemudian diminum 2 jam menjelang ml ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran Sisi wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan khotbah selama azakumullah, silakan masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Ahmad Jani di Asahan ini Cinta, Sumatera Utara. Pak Jani ya? Iya Pak. Silakan Pak. Ini mau nanya di luar temen Cinta. Ya. Ini saya udah 4 tahun lebih lah Cinta. Karena mau sakit pinggang, kalau buang air kecil mau ada ikut seperti garam dia begitu Cinta. Jadi kadang-kadang dia bisa diancur pakai tangan, kadang-kadang keras dia. Saya pinggang. Iya, ya maksudnya melalui air seni lah Cinta. Kalau belum keluar itu pinggangnya sakit. Kalau belum kencing pinggangnya sakit. Ya, baik. Iya Cinta. Itu sudah berapa lama Bapak? Saya kan umur 44 tahun, sekitar 4 tahun 5 tahun. Umur berapa? 44 tahun. 44 tahun, masih muda banget ya Pak. Udah agak lama sih, udah 5 tahun lah. Cuma dia nggak sering datang memang. Baik. Jadi belum ada pernah cuma berdoa saja lah berarti saya karena itu yang biasa kan saya lakukan karena saya ke rumah sakit tempo hari benar terlalu mahal. Baik. Cukup banyak, cukup Pak pertanyaannya. Baik, itu saja Bapak. Iya, jadi terima kasih jadi pengolah saya tanya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak. Silakan sih. Secara hitungan matematika teoritis itu ya belum harusnya. Belum Umur begitu. 44 tahun. 44 masih muda banget. Ya. Pada pembahasan ginjal itu paling tidak dia menguasai esensi yang memiliki manfaat diantaranya untuk menguatkan tulang sumsum. Ya. Dan sebenarnya harusnya semakin menambahnya umur kemudian menurunnya fungsi ginjal seharusnya. Tapi beberapa orang terkadang dia terlampau cepat. Itu ada juga orang yang tua terlampau cepat kan ada gitu ya. Iya. Itu faktor apa sih? Biasanya yaitu esensi yang terkuras, esensi di ginjal yang terkuras. Kalau wanita itu ya tadi lahir cesar gitu ya. Sesar.
atau tidak bisa merawat diri. Bagi kadang-kadang 30-an aja udah keluar uban. Sudah mulai. Ada yang 28 keluar uban, 30-an keluar uban. Ini juga esensi ginjal ya. Karena esensi punya peran. Ya. Yang paling mudah Bapak bisa menggunakan apel hijau di jus bersama dengan madu. Secukupnya minum jus apel hijau 3/4 gelas setiap hari yang ditambah dengan madu. Ya, lakukan sekali sehari. Itu sebelum zuhur dan setelah subuh tentunya. Di waktu-waktu duha. Lakukan di waktu-waktu duha. Ya. Apel juga menguatkan ginjal, memperbagus kualitas urin, ya. Kemudian juga mengurangi sakit pinggang. Demikian Bapak, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Jani yang berada di Asahan, Sumatera Utara, Medan. Nah, ikhwatal Islam, silakan, masih kami buka kesempatan. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Sulawesi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Begini, Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Sensei, saya lagi hamil, cuma mual muntah parah. Baik. Sudah hamil berapa bulan Ibu? Masih trimester pertama, masuk 3 bulan, Sensei. Ya. 3 bulan ya, 3 idam bulan. ya. Baik. Iya. Kemudian keluhannya itu saja? Iya, cukup itu. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi Ngidam itu macam-macam orang ngidam. Ada yang bau suaminya muntah gitu ya. Ada juga itu lihat muka suami muntah juga ada ngidam. Kemudian ada yang ngidam itu kepengen es krim, ada yang kepengen buah yang asam, ada yang kepengen pedas dan sebagainya. Nah itu ya nggak ada masalah, ngidam makan saja nggak ada masalah. Nah, itu biasanya orang yang emah saja ketika ngidam, baik emah itu radang lambung ataupun asam lambung, biasanya makan asam enak-enak aja. Ya. Karena dia di luar dugaan kita. Karena adanya janin tadi, tuntutan janin itu yang ada di dalam yang butuh asupan. Beberapa resep yang digunakan untuk orang ngidam yang paling gampang adalah ibu bisa menggunakan jahe. Kalau saya lebih menyarankan jahenya dijemur agar aroma langunya itu hilang. Kalau tidak dijemur ya berarti dikupas. Ya kan? Kalau tidak dijemur itu berarti dikupas. Kalau ibu tahan dengan sedapnya aroma jahe ketika dibakar, maka dibakar. Ya. Dibakar, kemudian dikeprek, diseduh pakai air, boleh tambah madu atau gula batu ya, atau gula aren sesuai selera, kemudian diminum sedikit demi sedikit untuk menghilangkan rasa mualnya. Kalau memang tidak tahan dengan dibakar, maka dijemur ya, kemudian diseduh pakai air panas ya. Ini termasuk obat untuk untuk ngidam, juga untuk orang yang mabuk perjalanan ya. Demikian Bu, mudah-mudahan ngidamnya berakhir dan Allah permudah persalin sampai hamil dan sampai persalinannya, dan lahir menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Ya. Selanjutnya, baik, syukran saya atas jawaban disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Sulawesi. Ikhwatal Islam, silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Hussein di Maluku Utara. Ya, silakan Bapak. Maluku Utara. Maluku Utara. Sakit pinggang saya sudah kurang lebih 5 tahun menurut dokter. Kista ginjal. Apa ramuannya, Ustaz? Keluhannya apa Bapak? Saya pinggang. Sakit pinggang ya? Baik, Nyeri itu saja. kista ginjal. Apa ramuannya? Baik. Baik, itu saja Bapak. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ini ya jauh-jauh pada nyambung. Bagus ya. Iya. Tadi ini Maluku ya, nyambung. Maluku Utara. Saya tadi jauh-jauh bisa nyambung ya.
Dan yang paling dekat ini Bandung hari ini ya. Ya. Sakit pinggang itu banyak hal sebenarnya. Dan bahasa kami ketika ada secara umum ada dua, baik dikarenakan kekeringan, kekurangan esensi, kekurangan cairan, ataupun dikarenakan adanya timbunan. Ya. Kalau udah diperiksa dokter kan berarti karena timbunan, gitu ya. Pesta ginjal itu karena timbunan namanya. Jadi balgom bahasa kami, atau kalau diterjemahkan secara umum bahasa kami itu ya dahak ataupun reak yang tertimbun. Tapi jangan diterjemahkan dahak atau reak yang terjemahan orang awam ya. Jadi salah arti nanti. Karena padanan terjemahan kadang-kadang susah. Kayak tadi saya katakan, jantung terkadang kolbu terkadang diartikan dengan hati karena nggak pas akhirnya ditambah dengan sanubari karena gedenya sebesar buah sanubar. Jadi akhirnya ada terjemahan kalbu, ada terjemahan hati, ada terjemahan jantung, terjemahan yang itu tadi padanan bahasa yang kadang-kadang kurang pas ya, di antar negara. Ya nggak ada, ya Inggris pun saya rasa kayak gitulah, nggak ada yang pas banget ya. Kemudian ada beberapa hal prinsip yang digunakan oleh para pengobat klasik untuk mengatasi baik itu kekurangan cairan pada ginjal ataupun adanya timbunan pada ginjal. Di antaranya beberapa obat yang memiliki karakter dingin dan pedas. Saya lebih memilih temulawak. Temulawak ini yang lainnya juga banyak. Ya. Tapi yang paling gampang dicari itu ya. Yang paling gampang dicari adalah temulawak. Temulawak ini memiliki rasa yang sedikit pedas, pahit sedikit pedas, kemudian sifat yang dingin. Ya, dinginnya menormalkan energi dan esensi ginjal, menyeimbangkan antara haror dan rutubah ginjal, atau bahasa kerennya esensi dan energi ginjal, gitu ya. Mengharmoniskan itu. Kemudian pahitnya mengeringkan timbunan, mungkin bahasa Bapak Kista. Ya. Kemudian juga meluruhkan, sementara sedikit pedasnya memperlancar, membuyarkan, kemudian memperlancar. Itu demikian keadaannya. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ya, ditambah dengan 3 lembar daun salam. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun alpukat. Ya. Jadi kelatnya untuk mengeringkan, ikut memperkuat pengeringan ginjal, gitu ya. Kista ginjal maksudnya, bukan ginjalnya. 3 lembar daun alpukat, 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temulawak, kemudian direbus dengan 3 gelas air agar jadi 1 gelas. Dengan 3 gelas air, kecilkan apinya agar jadi 1 gelas. Kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Setelah minum ramuan tersebut baru diminum air putih. Ya, 1 sampai 2 gelas. Jadi lakukan pagi dan sore. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Mirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukuran jazakallah khairan Sensei atas jawabannya yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Maluku Utara. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Dari seorang ibu, Sensei, saya sudah punya putri usia 12 tahun. Sekarang saya lagi program hamil. Pernah berobat secara tradisional, katanya peranakan saya kering. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana ikhtiar atau usaha untuk mengobati peranakan kering tersebut, Sensei? Ramuan tadi udah termasuk mengharmoniskan hati dan limpa, mempertahankan taroib, kemudian juga memelihara rahim, karena dia juga penguat organ yang memelihara rahim. Jadi memelihara rahim dari hati dan limpa. Yang ramuan tadi yang kita sebutkan di video tadi, ya, itu bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar biasa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Sensei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melahirkan 3 kali sesar karena pinggul saya sempit dari seorang ibu. Anak terakhir pendarahan hebat seperti transfusi darah.
Ini bagaimana untuk perawatannya, Sensei? Syukron. Perawatan Setelah setelah melahirkan. Ya. Sebenarnya kalau yang paling gampang itu kalau pagi-pagi kan mesti ada ibu-ibu jamu ya. Tapi kalau tidak bisa, minimal ya paling tidak merawat sendiri dengan ramuan yang tadi kita sebutkan di video tadi di awal. Jadi karena adas itu pun menormalkan hormon. Ya. Kalau penelitian masuk pada penelitian, adas itu juga termasuk bagus buat hormon kewanitaan. Ya. Jadi mengencangkan, kemudian merawat kembali. Ini kalau karena memang tema kita memang itu ya. Jadi formula yang tadi kita bahas itu efektif dan bagus digunakan. Tentunya selain banyak mengkonsumsi sayur, buah, ikan, daging. Walaupun orang hari ini ketika dikatakan disuruh konsumsi daging, tanya daging apa, nggak tahu ya orang hari ini. Kemarin ibaratnya ya itu tadi, ketika habis kurban saya bikin status tentang manfaat daging, saya ambil dari Zadul Ma'ad, pada tanya daging apa sih? Saya bingung juga mau jawab, kan habis kurban daging apa ya, daging buah alpukat ya nggak mungkin lah ya kan, alpukat nggak buat kurban. Kadang-kadang orang hari ini itu memang agak susah ketika saya ambil namanya, ketika saya posting seperti itu ada teks Arabnya juga, kemudian ada terjemahannya, udah ditanya daging apa, padahal habis kurban. Itu tadi konsumsi daging, ini daging apa yang ibu sebut daging ya konsumsi, meskipun itu daging alpukat ya, walaupun nggak pas ya. Alpukat itu sebenarnya bukan daging ya, buah alpukat, walaupun katanya ada kalanya orang mengatakan dagingnya lembut atau gimana, tapi yakinlah kalau buah alpukat itu bukan daging yang saya maksud ya, kambing lah, sapi lah. Kemudian minum susu, kemudian buah, kemudian sayur ya. Tentunya daripada nanti harus beli sarang burung kan, mendingan ini dulu kan. Ya, masih ringan ya. Memang sih kalau orang kaya mendingan milih sarang burung atau sirip ikan hiu ya. Dan enaknya dulu ketika saya masih bahas ya, dulu ya tahun berapa ya, 90 berapa, itu sering dapat gratisan sirip ikan hiu kan ya, karena deket pantai. Kalau sekarang udah di sini nggak ada yang nggak dapat sirip ikan hiu. Tapi kalau memang ada ya bagus ya, karena itu makanan-makanan yang bagus untuk itu lobster itu ya, untuk perawatan. Kalau yang nggak ada pun tempe, tahu, sayur ya, kemudian buah, kemudian formula tadi setiap hari. Kalau memang lagi nggak sempat ya ibu jamu minta kunyit asam ya kan, tambahi sendiri jahe, keprekin tambahi sendiri jahe, itu juga boleh. Demikian mudah ya. Terus maaf ini ada pertanyaan lanjutan dari ibu tadi, bahwasannya setelah lahiran yang ketiga dari anak yang ketiga, peranakan tersebut hancur karena ada pendarahan hebat tersebut, sehingga peranakannya itu diangkat. Rahimnya diangkat. Iya, rahimnya diangkat. Apakah tadi perawatan yang disebutkan itu termasuk perawatannya bisa, juga, ya? Cuman nggak menumbuhkan rahim lo ya. Iya. Bukan berarti begitu. Rahimnya tumbuh lagi enggak. Yang sudah diangkat ya sudah. Tapi biasanya faktor hormon akan memberi masalah gitu. Organ genitalnya itu akan menjadi masalah nanti ketika berhubungan selang beberapa waktu, karena memang tentunya sesuatu yang diangkat berarti ada fungsi yang hilang salah satunya, maka akan menjadi masalah. Tapi itu tadi salah satu perawatannya adalah ramuan yang tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya. Baik, syukron sisi atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini, silakan sebagai penutup atau baik. Kesehatan sebagaimana kesempatan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang menjadi penyehat. Ya, karena yakinlah kesehatan itu karunia. Siapa yang layak menjadi artinya tentunya kita kalau sudah melakukan upaya ya, kita harus aku yakin bahwasanya saya layak gitu loh ya. Saya layak. Artinya sama saja dengan orang yang melakukan Quran Sunnah dan pemahaman salafus saleh, kemudian orang yang bersahadat,
saya layak itu kan menjadi hamba Allah gitu ya. Saya sudah berupaya untuk menjaga kesehatan saya, maka saya sudah layak lah mendapat rahmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih acak adul kemudian tetap dikasih kesehatan padahal gak layak ya. Orang yang gak layak tapi tetap dikasih. Itu karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu karena sifat kasih sayangnya Allah kepada kita. Sebenarnya banyak sekali orang yang tidak layak mendapatkan rahmat dari Allah menurut kacamata kita. Tetapi Allah ya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sampai-sampai orang yang menuduh Allah punya anak, Allah punya istri, itu pun masih dikasih rahmat oleh Allah, masih dikasih rizki, masih dikasih makan, ya, masih bisa bernafas. Padahal tuduhannya itu tuduhan yang paling keji di antara tuduhan yang keji. Gitu ya. Ya, tapi kita jangan kemudian menyandarkan diri dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi sesungguhnya azab Allah juga sangat pedih. Gitu ya. Ada kalanya Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita. Kemudian ada kalanya Allah juga bisa menguji kita kan. Allah uji kita dengan dengan sakit. Ya kalau kita terlalu pede, saya udah pola hidup sehat, ya, saya layak sehat. Allah pasti tidak akan timpakan saya penyakit. Nah, itu juga berarti menafikan sifat Allah yang memang Allah itu juga menguji hambanya, ya kan? Nggak mungkin, bahkan apakah kalian kira akan masuk surga sebelum diuji keimanan kalian? Segala sesuatu itu Allah punya hak prerogatif yang tidak bisa diganggu. Ya kita layak sudah, ibaratnya kita menyiapkan diri ya. Dengan upaya kita layak untuk diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan upaya, dengan doa kita layak diberikan kesehatan. Jadi ketika sehat itu pun ya nikmat. Tapi kalau tidak, ya, pola hidupnya juga berantakan, doa juga tidak, tapi tetap Allah berikan kesehatan, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu juga nanti sebagaimana, karena sesungguhnya tidak banyak sih, bukan murni karena upaya kesehatan itu, karena rahmat Allah itu tidak murni dari usaha. Sebagaimana masuk surga juga tidak murni dari amalan. Kalau sekiranya masuk surga itu murni karena amalan, ya mungkin di surga cuma 80 tahun. Umurnya kita kan terbatas. Amal ibadah kita itu sedikit. Maka kesehatan pun demikian. Memang begitu ya. Tapi paling tidak kita mempersiapkan takdir yang baik, menyiapkan diri. Jadi kalau dikasih tahu ya memang layak. Kasarnya layak uji kompetensi gitu ya. Memang sudah layak ya. Maka ketika diberikan kesehatan ya, atau kita meminta kesehatan kepada Allah pun pede gitu ya. Paling tidak ketika sudah merawat diri, ya Allah, sesungguhnya saya sudah menjalani takdir yang baik, melakukan fitrahmu ya untuk mendapatkan kesehatan dengan cara merawat diri, mensyukuri nikmat ya kesehatan yang kau berikan ya. Mudah-mudahan saya masih layak mendapatkan nikmat sehat dari engkau ya Allah, ini dia. Tapi kalau enggak kan kita mau, saya layaknya kayaknya harusnya sehat ya Allah, gimana ceritanya Anda aja berantakan ya, dikasih kesehatannya tidak bersyukur ya. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang kita berikan. Dan kalau sakit tentunya kadang-kadang ada dua kemungkinan, bisa jadi Allah menguji kita, atau memang karena kita sendiri yang melakukan kekeliruan sehingga terjadi sakit sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua ya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.